Di sini tuh seolah-olah negara yang tidak tanpa didatangi para wali, negara yang tidak beragama. Atau orang-orang yang tanpa didatangi wali, orang Nusantara ini adalah orang yang kurang beradab. Nyatanya dengan rajanya sendiri mau kudeta, mau berontak. Kan itu klaim sepihak. Nggih, sugeng sonten Pak Darno Rahayu. Nggih, sugeng sonten Rahayu. Nggih, sehat nggih Pak, nggih kabare nggih Pak. Nggih, kantuk pangestunipun sehat. Nggih. Niki Pak, saya pengen Pak Darno untuk meluruskan lah terkait sejarah tentang masuknya Islam ke tanah Jawa. Tadi saya baca di medsos bahwa masuknya Islam ke tanah Jawa ini kan tidak lepas dari Wali Songo, Pak. Nggih. Yang saya menjadi tanda tanya dalam hati saya itu terkait Wali Songo itu merupakan keturunan dari Nabi Muhammad. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa sebenarnya Wali Songo itu keturunan Cina. Nah, sebetulnya yang benar itu yang mana, Pak? Apakah benar Wali Songo itu keturunan dari Nabi Muhammad? Monggo, Pak. Sugeng sonten sugeng pinanggih. Salam Rahayu sagung dumadi kagem pundi kemawon pidalem. Ugi tansah pikantuk berkahipun Gusti ingkang Karajagat. Lan kula ucapaken sugeng nindakaken ibadah siam wonten ing wulan Ramadan menika. Mugi anggenipun siam saged nutup setunggal wulan muput lan pikantuk berkah rahmat lan ampunanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa menika Allah Subhanahu wa taala. Rahayu. Rahayu. Mangsuli pitakenan bilih apakah benar Islam datang ke Nusantara itu dibawa para wali? Sesuai kalih sejarah sing kula tampilan, sejarah ingkang kula pelajari, bahwa para wali songo niku keberadaane lan cara dakwah atau dia waktu itu dakwah niku kan Nusantara niku sampun dicepeng salah setunggalipun kerajaan ingkang paling ageng dan paling terakhir ya menika kerajaan Majapahit. Nah, sebelum ada kerajaan Majapahit, jadi jauh sebelum kerajaan Majapahit, Nusantara niki sebagian besar sudah ada yang beragama Islam. Termasuk yang banyak dikenal oleh masyarakat Nusantara bahwa datangnya Panglima Cheng Ho yang pertama orang Cina datang ke Nusantara, di samping dia untuk berdagang, Panglima Cheng Ho juga membawa risalah Islam waktu itu. Nah, antara Panglima Cheng Ho dan para wali, apalagi yang dinamakan Wali Songo, bahkan Wali Songo sendiri itu kan malah yang terakhir sesudah wali-wali yang sudah menyebar di Nusantara ini. Jadi kalau agama Islam pertama dibawa Nusantara oleh para wali, kalau saya sendiri bukan. Betul sepakat nggih, Pak. Betul sepakat. Masalahnya sakderenge wonten Wali Songo, Nusantara niki sudah ada pemeluk Islam. Dan contohnya Panglima Diponegoro. Kalau dibanding dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, mungkin Panglima Diponegoro setelah runtuhnya kerajaan Majapahit nggih. Termasuk para niki yang disebut Ki Ageng. Ya, termasuk Ki Ageng Pemanan, Ki Ageng Tarup dan lain sebagainya. Ini kan sebelum ada Wali Songo. Yang tadi yang ditanyakan tentang Wali Songo nggih. Lain kalau wali-wali yang lain, contohnya di Tuban juga banyak wali yang dia itu sebelum ada Wali Songo, yang bertempat tinggal di Kecamatan Palang. Selain
Syekh Maulana Asmoro Kondi. Di situ sudah ada wali namanya Pangeran Gagar Manik atau Kiai Tundung Musuh. Nah, terus ada pula di sebelah barat Kiai Andong Wilis. Itu juga konon diceritakan bahwa itu juga wali. Ada lagi di utara pertigaan Manunggal Utara, wonten Wali Ki Jogobelo. Nah, orang-orang ini juga termasuk di samping untuk membela dan untuk membentengi Nusantara, dia juga bersiar tentang agama kok. Nah, itu jauh jaraknya dengan wali-wali yang bentukan dari negara Mojopahit yang dinamakan Wali Songo. Karena Wali Songo itu kebanyakan, sebagian besar, bukan sebagian ya, kebanyakan besar itu kan bentukan dari kerajaan Mojopahit. Nah, kenapa Mojopahit membentuk Wali Songo? Karena di samping dia adalah dekat dengan raja, dia dianggap mampu untuk merayu orang-orang Nusantara ini supaya apa? Dengan dimasuki ajaran agama Islam, rakyat-rakyat yang tadinya memberontak dengan negara atau dengan kerajaan Mojopahit, karena diajarkan dari agama itu untuk melakukan sabar kesyukuran, sabar narimo dan lain sebagainya. Akhirnya kan meredam rakyat Nusantara ini yang waktu itu tidak cocok dengan hukum atau tidak cocok dengan peranatan Raja Mojopahit itu. Nah, dari situlah manfaatnya, karena para wali ini bisa meredam amarah rakyat Nusantara itu, maka ditetapkanlah para orang-orang yang datang dari negara Cina, yang di sini dengan yang awalnya itu mau berdagang, dan di sini manfaatnya dia bisa melerai dan meredam amarah rakyat Nusantara yang mau memberontak ke Mojopahit. Maka dibentuklah paguyuban dinamakan Kanjeng Susuhunan. Nah, Kanjeng Susuhunan itu artinya orang yang dekat raja dan dianggap patut orang ini dihormati. Itulah dari arti Susuhunan itu tadi. Nah, karena raja sendiri tidak bisa menyampaikan, maka utusan orang-orang yang dianggap Kanjeng Susuhunan itulah dia menjadi wakil dari raja itu. Maka diberi gelarlah orang-orang yang dianggap bisa melerai dan bisa meredam amarah rakyat Nusantara itu, diberikan gelar Wali Songo. Karena ada yang menceritakan bahwa orang-orang yang dari Arab katanya waktu itu sudah mengirim wali yang pertama sampai 9 kali, maka wali yang terakhir dinamakan Wali Songo. Itulah menurut versi mereka. Untuk apa? Untuk menguatkan bahwa di sini itu seolah-olah negara yang tidak, tanpa didatangi para wali, negara yang tidak beragama. Atau orang-orang yang tanpa didatangi wali, orang Nusantara ini adalah orang yang kurang beradab. Nyatanya dengan rajanya sendiri mau kudeta, mau berontak. Kan itu klaim sepihak sebenarnya. Iya, betul. Nah, orang Nusantara itu gimana tuh? Orang Nusantara itu kan biasanya kalau tidak ketemenan, apa bahasanya ketemenan? Kalau tidak keterlaluan, kan dibiarkan. Nah, karena keterlaluan raja itu, ya, karena terkenal tuh Raja Mojopahit itu akhir-akhir ceritanya, dia sudah tidak mempedulikan rakyatnya lagi. Dia tidak mengedepankan tentang kemakmuran rakyat, tapi dia mengedepankan keegonya sendiri dan mengedepankan kepentingannya sendiri. Contohnya, saat ini Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi mau masuk ke sini, ya, karena dia mencari saudaranya yang di Trowulan, yaitu Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Murtolo waktu itu. Akhirnya ketemunya di kerajaan Mojopahit dan di situ sempat berdialog
Tapi versi ini jangan dicampur adukkan dengan versi mereka orang-orang yang taunya itu instan loh ya. Iya. Ini mengurai sejarah yang sebenarnya. Akhirnya tahu kelemahan raja itu. Raja bisa didekati, asal raja ini dibawakan putri boyongan. Gitu. Akhirnya bagaimana?